Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang apa yang harus kamu lepasin buat mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi apa yang harus kamu rilis untuk melepaskan karma-karma buruk, untuk memutuskan karma-karma yang sudah bertahun-tahun hadir dalam hidup kamu, atau bahkan yang sudah terjadi selama generasi. Jadi aku bakalan bantu kamu untuk ngebaca di dalam dirimu atau di dalam kehidupan kamu, dari dalamnya apa yang harus kamu rilis. So, pick a card. Pilihlah dengan intuisi. Latih intuisi kamu. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Jika masih overthinking tentang seseorang atau bahkan overthinking tentang hal-hal yang tidak penting, tolong diredakan dulu. Karena ini kan pembacaan tentang dirimu, gitu. Aku akan sebisa mungkin membaca dengan serius, dengan dalam, tapi aku akan tetap menyisipkan energi positif untuk dirimu. Jadi, untuk kalian yang baru channel aku, hai! Caranya gimana? Fokus sama energi kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati, nanti ada salah satu pilihan yang memanggil diri kamu. Jadi, kalau misal kamu masih belum dapat nih mana panggilannya yang tepat untuk dirimu, pause dulu aja sejenak. Sampai kamu relax, sampai kamu tenang. Semakin kamu tenang, semakin akan mudah untuk memilihnya. Untuk disclaimer lainnya, tinggal cek aja di bawah. Ini timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Okay? Aku harus bilang juga disclaimer. Kalau nanti aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Karena zodiak itu sebenarnya cuma sebagai penanda aja, energi paling dominan apa. Cuman kalau misal aku nggak nyebutin zodiak kamu, bukan berarti bukan untuk kamu. Karena ada tanda-tanda lain kok gitu. Ada nanti konfirmasi-konfirmasi lainnya. So, kita langsung mulai aja. Aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. Siapapun yang klik video ini, berarti pesannya untuk dirimu. Oke? Oke. Tarik nafas, tahan, hembuskan, lakukan benar-benar sampai kamu ngerasa relax. Kita akan mulai ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. So this is hal yang kamu harus rilis untuk mendapatkan rezeki lebih berlimpah atau kehidupan yang lebih baik lagi dan melepaskan karma-karma buruk. Oke. Terus bangkit. What you need to release in this lifetime. What you need to release. For the people who pick number 1, what you need to release. Jadi ini lucu banget. Aku tuh abis nonton series namanya Good Place, ada di Netflix. Jadi ada salah satu karakter namanya Chidi. Dia pintar banget. Dia profesor by the way. Cuman at the end, waktu setelah afterlife, dia itu malah masuk ke bad place. Jadi kayak konsep nerakanya dia lah gitu. Gara-gara selama hidup dia itu indecisive, gak bisa menentukan sesuatu. Jadi sulit banget untuk membuat pilihan. Karena akhirnya wasting time, wasting energi, terus bahkan tidak bisa berkomitmen sama orang-orang, bahkan akhirnya mengorbankan orang-orang yang dia sayangin lah, ibaratkan hubungan-hubungan yang harusnya dinikmatin, hubungan-hubungan yang harusnya di-cherish, jadi overthinking gara-gara kebanyakan waktu untuk memilih, gak bisa nentuin pilihan apa. So, kasih energi kamu kayak gini. Jadi, sometimes orang-orang berharap punya option banyak itu nikmat gitu. Tapi kalau kebanyakan option malah jadi malapetaka. Karena nggak bisa milih gitu. Ada orang yang punya kepintaran, punya keyakinan diri,
gampang untuk memilih. Jadi latihlah diri kamu untuk bisa lebih memilih. So what you need to release adalah indecisive-mu. Indecisive itu kebimbangan, ketidaktegasan, ketidakjelasan. Hidup ini harus jelas, harus pasti. Sesimpel kayak kamu mau milih rasa apa kalau beli es krim. Kalau ada orang-orang yang nggak bisa memilih, itu bakalan lama banget milihnya, dan akhirnya ya udah wasting time jadinya gitu. Contoh kayak gini deh, di depanmu ada sebuah pilihan karir atau cinta yang prioritas. You need to make a decision. Kamu harus punya kemantapan diri, harus milih apa gitu. Jadi ini penuh dengan pertimbangan, kebimbangan kalau aku lihat. Jadi itu yang harus dirilis. Rasa bimbang, rasa keraguan, ketidakyakinan. So yang harus dilakukan sebenarnya harus ngasah diri untuk lebih confidence lagi, lebih percaya diri lagi gitu. Every decision in our life pasti punya aftermath. Setiap pilihan dalam kehidupan pasti ada sama dengannya gitu. Nah, harus mampu untuk berani dan bertanggung jawab. Itu yang harus dibangun. Karena mau kita memilih hal yang A, B, C, D, E gitu, semuanya ada konsep positif negatifnya gitu. Everything in life, semua ada positif dan negatifnya gitu. Tapi kalau kita overthinking, positifnya gimana, negatifnya gimana, nanti gimana, terus pikiran-pikiran terus, akhirnya nggak memilih apapun, akhirnya nggak bergerak. So, kamu pun tanpa kamu sadari, kamu memilih untuk tidak melakukan apa-apa jatuhnya gitu. Jadi, ibaratkan kalau kamu dikasih kesempatan buat maju, go ahead, maju gitu. Buat keberanian tersebut. Dan yang aku lihat, apa yang harus dirilis adalah mungkin lingkungan-lingkungan yang buruk. Sometimes kita ketemu sama teman-teman atau tongkrongan yang asik banget gitu. Yang happy banget gitu. Tapi saat berkontemplasi menyadari kalau memang tidak membawa berkah apa-apa gitu, tidak membawa benefit apa-apa, justru hanya menggoda saja, justru hanya membawa kamu terjerumus aja gitu. Contohnya sesuatu hal yang membuat kamu ketergantungan, terjerumus, atau punya kemelekatan, release, lepasin. Dari yang aku lihat yang harus kamu release dari energi The Three of Cups, sebenarnya konsepnya sama. Three of Cups itu kan kebahagiaan, menikmati waktu gitu. Pertama, kamu harus lebih bisa di keadaan yang sekarang. Jadi enjoying yang sekarang. Tapi jangan terlena wasting your time. Jangan terlena untuk ngebuang-buang waktu kamu gitu. Terus yang aku lihat dari energi The Seven of Cups, ini option. Kalau kamu lihat di sini, dia ada di toko. Toko ini jual apa aja ada, serba ada ini toko. Tapi akhirnya nggak bisa milih, bingung, ragu, bimbang. Apa nih yang harus diprioritaskan? Saran dari aku, pikirin dulu, kontemplasikan dulu. Apa hal paling terpenting dalam hidup kamu? 1, 2, 3, apa? Gitu. Harus tahu. Kalau nggak bisa nentuin, latih lagi untuk bisa nentuin. Bisa pasti, harus bisa pasti. Dari energi The Star, kalau kamu lihat The Star di sini gambarnya kan satu tangan ke atas, satu tangan lagi ke bawah gitu. It actually balancing gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang harus dirilis tuh balance, enggak, sebaliknya harus hidup dengan balance. Tapi yang harus dirilis adalah sesuatu yang mungkin kemelekatan di dalam diri. Kalau kamu lihat dia tangannya ke atas, tangannya ke bawah, dia ngelepasin sesuatu gitu, ngeluarin sesuatu di dalam diri. Ini bisa dalam konsep kebaikan. Jadi yang harus kamu release, bukan dibuang ya, harus kamu keluarin, itu adalah kebaikan diri kamu, tapi juga sesuatu yang bikin kamu rasa-rasa yang bikin kamu dendam, rasa-rasa yang bikin kamu sedih gitu. Perasaan-perasaan yang harusnya udah kamu move on dari situ, di-release dulu gitu. Nah, dari energi The Star, kayak memberikan saran kamu harus release ke semesta gitu. Apapun yang kayak emotion jatuhnya, yang labelnya emotion lah gitu. Kamu harus tahu nih, emotion di dalam hidup manusia banyak banget. Bukan hanya konsep emosi marah, tapi emotion itu kompleks, banyak banget. Ada bahagia, ada sedih gitu.
kamu harus tahu cara untuk ngerilis dan harus tahu cara untuk ekspresikan itu dengan bijak gitu. Lalu di sini balik lagi konsep kepastian, fondasi yang kuat harus dibangun. Dari energi The Four of Wands, what you need to release itu sebenarnya kadang-kadang kita punya pemikiran alam bawah sadar kalau kita harus ketemu sama seseorang yang sama gitu. Embracing perbedaan, terima sebuah perbedaan gitu. Jadi yang harus kamu rilis adalah sesuatu yang mengotak-kotakan dirimu gitu, yang memenjarakan diri kamu gitu. So aku bakalan lihat. Sorry kalau misalnya ada keresek-keresek, berarti aku menyenggol mic-nya. Aku nggak bisa menahan diriku untuk tidak nyenggol-nyenggol ya. Jadi kita lihat di sini. Dari sini, you're not for everyone. Embrace your weirdness, face your true north. Jadi ibaratkan gini, kamu adalah orang yang unik. Kita tidak perlu menjadikan diri kita itu sesuai sama ekspektasi orang lain gitu. Jadi kita nggak bisa ngebentuk diri kita itu jadi seseorang yang disukain sama orang lain untuk semua orang gitu. Mau kita jadi hal seindah apapun, kalau misalnya memang ada orang yang tidak suka, ya tidak suka gitu. Tidak sesuai. Kita tidak bisa memaksakan sebuah frekuensi. So, saran diri aku adalah menerima sebuah keunikan diri gitu. Percaya diri, lebih percaya sama kemampuan dirimu sendiri. So, kita lihat di sini. Iya, coba deh kamu nonton itu seri sebenarnya, kayak ada 4 season. Namanya judulnya Good Place. Ada salah satu karakter namanya Chidi. Dia itu pakai kacamata profesor. Tapi kekurangannya dia itu indecisive. Let's search for you. Okay. Di sini ada The Cave. Ada The Flame. Belajar untuk open up sih kalau aku lihat. Belajar untuk keluar dari cangkangmu. Ada Thanatos. Shapeshifter. Kita tidak perlu tadi ngebentuk diri kita sesuai sama ekspektasi orang lain. Tapi belajar untuk melihat lingkungan kamu seperti apa. Ngebaca lingkungan, ngebaca suasana, belajar juga untuk bisa fleksibel, membaur, tanpa kita melepaskan jati diri kita seperti apa. Ada The Swords di sini, lalu ada The Bridge, ada The Riddle. Gini, kadang-kadang kita pengen, kadang-kadang kita tuh pengen banget tahu tentang segalanya gitu. Lepasin kontrol itu. Kita nggak bisa dapetin segala answer. Kita nggak bisa dapetin semua jawaban. Di dalam hidup ini, segala sesuatu yang tahu cuma Tuhan. Manusia itu punya porsiannya masing-masing gitu. Jadi sesuai sama porsian diri kamu sendiri. Like gini, orang-orang kayak contohnya mau belajar, it's okay. Tapi kalau misalnya spending time seluruh hidupnya untuk belajar terus-terusan tanpa menikmati kehidupan, mengabaikan hal-hal lain, hanya belajar terus gitu, haus terus gitu, tapi tidak digunakan, sama aja, percuma gitu. Jadi harus balance what you take in this life. Apa yang kamu pelajarin, apa yang kamu terima dalam hidup ini, you need to keluarin juga gitu. Kamu harus kasih juga. And then life is a series of a puzzle. Kehidupan itu kayak puzzle sebenarnya, piece by piece. Kita dapetnya itu jawabannya itu setengah-setengah, nggak langsung. Jadi sama kayak puzzle kan itu besar, piece-nya atau bagian-bagiannya kecil-kecil gitu. Selama kita berjalan di dalam kehidupan ini tuh proses-prosesnya bagian dari kecil-kecil gitu. Jadi untuk ngebentuknya pun disesuaikan sama hidup kita, itu bagian dari belajar juga. Aku taruh sini ternyata nggak cocok nih, jadi aku taruh di sini. Contohnya kayak gitu. Jadi kehidupan seperti itu. Nah, life is also a mystery. Kita juga harus punya niat untuk bisa memecahkan misteri hidup kita gitu. Jadi tumbuhin niat
dirimu untuk belajar, tapi sesuai sama porsian dirimu. Di sini ada swords and the bridge. Swords itu ngomongin soal logic, pikiran manusia, pemikiran manusia, dan apa yang terjadi di otak manusia, di mindnya manusia. Ini mungkin sebagai validasi, jadi yang harus kamu realize adalah sesuatu yang mungkin ngejelimet di pikiran dirimu. Ibaratkan kalau pikiran ada otakmu tuh kayak benang kusut gitu, jadi harus direalize dulu, dilepasin yang kusut dulu gitu, baru ditata rapi lagi. Dari energi the bridge, ego atau bahkan kayak gengsi gitu. Jadi kadang-kadang kita hanya diam menunggu sesuatu untuk datang ke dalam hidup kita. Sometimes kita harus bergerak untuk reaching something gitu. Kalau kamu lihat ini gambarnya tangannya ngeluarin sesuatu atau reaching sesuatu atau giving something gitu. This is what you need to do. Also, karena aku lihat banyak tangan di sini, ini bisa jadi simbol. Kalau dari informasi yang aku dapat, itu beberapa dari kalian have a gift, punya gift untuk bisa healing someone, atau bahkan kayak healing diri sendiri pakai tangan kamu sendiri. Or you create something, ngebuat sesuatu, karya, apapun itu, bisa candi, bisa teko, apapun itu, bisa vas bunga, kebentuk dari tangan sendiri gitu. Jadi ada sesuatu di tangan kamu, ada magicnya, ibaratkan kayak gitu. Tapi you need to create something dulu, ngebuat sesuatu gitu. Bisa saja contoh gini. Ini mungkin cerita. Dulu aku kayak mumet banget soal kehidupan, sampai kayak sedih banget. Aku buat meja. Dan aku ngerilis emosi aku di situ gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang harus kamu lakukan, ngebuat sesuatu pakai tangan kamu sendiri, dan cara untuk ngerilis seperti itu. Dan kita bakalan lihat. This is message from Spirit Guide. Krishna devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. Lord Ganesh, infinite abundance, obstacles are being removed, spiritual support and connection are increasing. Yang aku lihat, ini pesannya, spirit guide kamu kencang ya kerjanya, kuat kerjanya, lagi kerja secara ekstra untuk ngebimbing dirimu, untuk ngebantu diri kamu. Jadi percayakan, sometimes kita minta tanda-tanda dari semesta, tandanya datang tapi kita abaikan. Itu salah manusianya sendiri gitu. Kadang-kadang kita selalu terlena sama apa yang kita pengen karena ketutup sama ego. Jadi walaupun ada tanda-tanda di depan mata tapi diabaikan gitu. Nah, belajar untuk runtuhin dulu egonya kita, baru nanti kita bisa ikutin intuisi, ikutin kata hati gitu. Unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. Jadi harus mampu untuk releasing, bukan hanya releasing hal buruk dalam kehidupan, tapi memunculkan atau ibaratkan ngebuat sesuatu yang dasarnya dari bakat kamu sendiri gitu. Express your gift, mengekspresikan apa yang kamu dapat dari Tuhan. So, ada keyword yang mungkin yang jadi PR diri kamu karena kamu dapat riddle. Riddle itu yang tadi aku bilang ini kayak misteri yang harus kamu pecahkan sendiri. Jadi aku kasih rewardnya. Rewardnya adalah reaching, praying, giving, taking, sama holding. So, kita bakal lihat pesan untuk dirimu. Dua alignment, you are in the right place and in the right time. Kamu ada di tempat yang benar, di waktu yang benar, di keadaan yang benar. Jadi ikutin aja yang momen sekarang, apa yang ada di hadapan kamu, percaya untuk membuat keputusan. Di sini ada pencerahan nantinya. 555, change, it's time for new beginning. Something new is coming. Hal baru akan terjadi dalam hidup kamu, ada sesuatu yang baru akan datang ke dalam hidup kamu. Kamu bakalan ngelihat simbol-simbol dalam bentuk mungkin tangan ya, dalam bentuk tangan, dalam bentuk angka kembar seperti 222, 555,
And then warna purple, warna ungu, warna biru akan sangat signifikan untuk diri kamu. Kemungkinan juga pengetahuan akan semakin meningkat. Ada wisdom, ada balance life, terus intuisi juga akan semakin kuat, akan semakin terasa. Ini akan semakin vivid kalau aku lihat penglihatannya. Atau misalnya ibaratkan kayak kalau mimpi akan semakin jelas mimpinya. Terus kita bakal lihat dari sini. 66, reflex. Reconnect with your true self. Wake up. Percaya sama higher self kamu sendiri. Ini waktunya juga buat self-reflection. Everything I need is within me. Apa yang kamu butuhkan itu udah ada di dalam diri. I have magical gift. Tadi aku bilang ada magicnya. Punya kemampuan yang dikasih sama Tuhan, kasih. Berikan ke orang-orang sekitar. Perfect timing. Ada divine timing di sini, ada perfect timing. Ini waktu yang tepat untuk memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu. Jadi ini validasi saja. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye! Halo my love. Ini untuk kamu pilih pilihan kedua. Weight of the world. Boundaries, let it go. It's not yours to carry. Aku bakalan lihat dulu dari tarot card-nya, baru nanti aku tarik kesimpulannya. Apa yang harus kamu release? What you need to release buat mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi dan melepaskan karma-karma. This one to come out. Oke. Ini udah aku buka. Ada the King of Pentacle, the Four of Pentacle, ada the Ten of Cups, sama ada the King of Cups. It's gini. Kadang-kadang kita nyimpan memori. Memori banyak banget dalam kehidupan. Ada yang baik, ada yang buruk. Kebetulan diri kamu punya kebiasaan untuk menyimpan semua memori. Jadi itu bukan buat dikenang, tapi itu malah kayak nyimpen trauma jatuhnya. Kalau memori itu muncul malah ke-trigger lagi. Kita nggak bisa lupain, karena kita manusia punya otak ya. Kita nggak akan bisa ngelupain sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita bisa releasing emotion yang kesimpan di memori tersebut. Gitu. Jadi kalau aku lihat ini kayak hoarding. Kalau kamu tahu hoarding itu kayak orang-orang yang nyimpen sampah, ibaratkan sampai numpuk gitu. Kita manusia punya limit untuk nyimpen. Kalau limitnya penuh, akan meledak. Saat meledak, semuanya kena gitu. Semuanya biar gitu. Jadi ini kalau semuanya meledak, biasanya yang terjadi adalah mental breakdown. Kayak tidak bisa berfungsi apa-apa gitu. Kita hidup kayak ada bisa jalan, bisa ngapa-ngapain, tapi nggak ada nyawanya, ibaratkan gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah nge-releasing sesuatu yang melekat dari memori tersebut, which is emotion yang sebenarnya itu cuma membebani saja gitu. Ini bisa sesuatu yang terjadi dari masa kecil. Jadi, kalau kamu nanya apa yang harus dirilis, coba balik ke masa kecil kamu. Lukanya di mana? Gitu. Hal yang paling membekas di mana? Kita nggak bisa nyembuhin diri cuma dari luar aja. Gitu. Kayak kamu pergi ke Bali buat healing, it's only on the surface aja. Gitu. Cuma sesaat. Pas kamu di Bali aja tenang, nanti balik mungkin sehari 2 hari enak, sampai seminggu, sampai sebulan, but at some point memori itu muncul tetap gitu, karena masih belum dirilis gitu. Karena
kalau kita cuma rilis sesaat aja, kayak kita cuma bener-bener let's say kayak menenangkan diri sesaat aja gitu, lukanya di dalam, sembuhinnya lukanya gitu. Jadi yang harus bener-bener diobatin itu bukan emosi sesaatnya gitu yang datang, tapi reasonnya dibalik emosi itu datang gitu. Jadi agak berat di sini. Ini bisa terjadi di family juga. Kalau aku lihat mungkin ini seperti sesuatu yang sudah terjadi secara generasi-generasi gitu. Aku agak coba sekarang bayangin deh, imajinasikan ada gelas-gelas di sini. Gelasnya ini gelas let's say your nenek kamu contohnya, ini ibumu, ini gelas kamu, ini your future child. Ini gelasnya kotor gitu, airnya kotor, airnya keruh, tuang airnya ke sini, ke gelasnya ibumu. Gelasnya ibumu juga pasti akan kotor juga kan, karena dituangin dari sini gitu, airnya yang keruh gitu. Dari ibumu tuangin ke kamu gitu, walaupun gelas kamu bersih, dituangin air yang kotor, kamu juga akan tetap kotor. So your purpose in this life untuk clearing dulu, airnya keruh nih, kamu berarti harus fulfilling cinta dulu gitu, sembuhin dulu, keluarin dulu yang kotor ini sampai airnya jernih, baru kamu bagi to your future child nantinya, buat keturunan kamu nantinya gitu. Makanya PR emang, terutama untuk yang terjadi secara generasi gitu. Tapi kita hidup di dunia ini tuh memilih sesuatu gitu. Kita punya pilihan, kita punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kamu dikasih kesempatan, kamu di sini, there's a reason aku ngasih tahu di sini. There's a reason kamu ada di video ini gitu. Berarti kamu mendengarkan udah tahu nih gitu. Oke, aku dapat informasi seperti ini. It's your decision. Ini keputusan diri kamu. Kamu mau ya udah tetap nanti aku luapin apa yang aku rasakan dari aku kecil, luka-luka aku ke keturunan aku nanti, atau aku sembuhin dulu gitu sebelum aku kasih cinta ke keturunan aku nanti gitu. So in order buat mendapatkan cinta yang sehat in your future life, atau bahkan di future family kamu jangan sampai kehilangan cinta untuk diri sendiri gitu. Jadi harus tetap penuh rasa cinta untuk diri sendiri. Dengan apa? Sembuhin dulu gitu. It's nggak mungkin ada konsep self love kalau lukanya tetap ada gitu. Contoh kecil gini deh, ada jerawat di muka. Kalau kamu cinta sama diri sendiri, kamu akan sembuhin jerawatnya nggak? Iya kan? Bener-bener sampai dalam, sampai akarnya kesedot gitu, ibaratkan kesedot keluar, terus kamu sembuhin lagi pakai acne gel, itu sampai bener-bener clear. Bahkan sampai scarnya pun kamu ilangin gitu. Itu konsep self love. Karena aku mau nyembuhin, aku mau melihat jerawatnya hilang gitu, ibaratkan gitu kan. Tapi gak mungkin kalau aku self love, aku sembuhin sejenak gitu. Itu bukan konsep self love. Itu cuma kayak membohongi diri sendiri namanya. Tapi tahu, dalam hati tuh tahu, dalam lubuk hati paling dalam tahu lukanya tetap ada gitu. Saat kita acknowledge luka tersebut, kita berdamai nih gitu. Belajar untuk menerima, lalu berdamai sama orang-orang yang memberikan kita luka gitu. Itu ada level tersulitnya ibaratkan untuk bisa memaafkan, but itu harus dilakuin mau nggak mau gitu. Makanya kalau di sini ini juga yang harus dirilis tadi, hubungan kamu sama keluarga itu mungkin sesuatu yang kurang baik, harus dirilis. Cuman kalau aku lihat ini juga ngomongin soal love, cinta gitu. Sometimes kita punya kenangan masa lalu di seseorang, kita taruh semua energi cinta kita sama seseorang yang kita tahu harusnya udah kita lepasin gitu. Ini disarankan kalau kamu nanya apa yang harus dirilis untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi, atau bahkan kehidupan yang lebih baik, adalah energi kamu yang kamu curahin ke someone in your past yang sudah tidak ada atau sudah harusnya dilepas gitu.
Jadi ini sama aja kayak konsep melepaskan rasa-rasa dari memori tersebut gitu. Aku bakalan lihat ke ini ada buat boundaries, buat batasan. Disarankan weight of the world, boundaries, let go, it's not yours to carry. Dan kadang-kadang yang harus kita rilis adalah tanggung jawab yang bukan punya kita. Itu bukan tanggung jawab kita, tapi ditaruh gitu di pundak kita gitu. Biasanya itu ekspektasi keluarga gitu. Contoh misalnya, seluruh keluarga kamu jadi dokter. Kamu sebenarnya pengen jadi penyanyi, gak mau jadi dokter, tapi karena ekspektasi orang tua jadi dokter, karena orang tua kamu dokter gitu, harus jadi dokter. Akhirnya menjalani kehidupan yang disetir aja gitu kayaknya. Terus udah gitu, ya udah, walaupun ada duit, banyak keuangan nyaman gitu, kerjaan juga bagus, tapi itu bukan sesuatu yang harus kamu jalanin gitu. Jadi ya udah, ngerasa kayak hampa aja, ngerasa kosong gitu, walaupun punya banyak. Nah, itu yang harus dirilis. Tanggung jawab yang bukan tanggung jawab dirimu. What do you need to release this lifetime? The Queen. The Ring. Ini sebuah ketakutan akan komitmen. Ada beberapa dari kalian yang mungkin takut akan sebuah komitmen karena contoh yang pernah kamu lihat. Cuman di sini disarankan untuk punya keberanian, punya hubungan yang sehat. Kalau aku lihat di sini juga ada ketergantungan yang harus kamu release. Sometimes kita bukan hanya konsep komitmen ya, ada juga orang-orang yang kayak bergantung sekali sama orang lain untuk kebahagiaan gitu. Kayak bahagia itu harus punya someone special gitu. Jadi konsep kebahagiaannya mematok di situ, mematok di orang lain. Nah, itu harusnya dirilis juga gitu. Karena komitmen itu bukan ketergantungan gitu. Saat kamu komitmen sama orang yang cinta sama diri kamu dan punya hubungan yang sehat, you will feel like you have freedom gitu. Di sini ada the box, ada the Kairos, Agape, sama ada the Vision. Okay. Ini there's something about your mother figure sosok ibu dalam kehidupan. Ini aku kasih possibility. Jika beliau masih ada, coba untuk memahami hubungan kamu sama beliau, lalu pahamin juga hubungannya, tumbuhkan cinta, damai, dan kasih sayang. Dan jika possibility-nya beliau sudah tiada, bisa sending prayer gitu, kasih doa, kirim doa gitu. Lalu di sini juga ada pesan soal hubungan kamu sama Tuhan. Kita kan kayak menyusun hubungan kita sama manusia-manusia sekitar kita, tapi juga menyusun hubungan kita sama Tuhan gitu. Aku tidak bisa memberitahu kamu harus doanya gini, doanya gitu, nggak bisa. Itu sesuai sama diri kamu sendiri, sesuaikan cara kamu berdoa seperti apa, but kuatkan untuk mungkin kayak 1 bulan sampai 2 bulan ke depan, dikuatkan, didisiplinkan untuk hubungan kamu sama yang di atas. Lalu you need to release ekspektasi dari bukan hanya keluarga tapi lingkungan sekitar. Kadang-kadang kita suka akhirnya ngebentuk diri kita harus sesuai sama teman-teman kita, sesuai sama orang-orang yang kita lihat gitu. Jadi kayak akhirnya tanpa kita sadari kita mengotak-kotakan diri kita sama kayak mereka gitu. Kamu adalah sosok orang yang unik, ya udah biarin aja gitu. Mereka, kamu yang kamu gitu. So, this is message from Spirit Guide. Again, kalau misalnya kerasa-kerasa berarti aku nyenggol mic-nya. Aku nggak bisa kayak nggak jenggol mic.
Oke. Ada Hilarion, Divine Healing di sini. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support other. Jadi untuk bisa support dirimu dan orang-orang sekitar, kamu harus mampu buat atau memberikan kesempatan diri kamu untuk sembuh, untuk mendapatkan energi, kembalikan energi kamu sendiri. Jika memang waktunya untuk healing, waktunya untuk recharge, ya recharge gitu. Contoh, let's say kayak sesimpel kayak kamu tidur malah ngeliat TikTok, malah scrolling social media gitu. Kamu nggak benar-benar istirahat gitu. Saat istirahat otaknya tetap jalan. Jadi harus temuin cara untuk istirahat benar-benar gitu. Commander Aster, call to action, take charge, lead by example, walk your talk. Jadi, kamu harus bisa melaksanakan atau ngelakuin segala sesuatu yang kamu saranin ke orang lain. Walk your talk. Lady Venus, downloads and understanding, truth is being revealed deep inside or coming from heaven in astral realm. Kalau aku lihat karena ada division, ini kemungkinan beberapa dari kalian mungkin dapat sebuah informasi langsung dari semesta. Bisa lewat mimpi, bisa lewat saat kamu meditasi. It's very clear energinya. Jadi, dan saat si vision ini datang, tidak ada keraguan gitu. Ada keyakinan aja gitu. Ada sebuah gambaran-gambaran yang mungkin akan masuk di memori kamu. So, ada momen purification atau momen pembersihan. Jadi nanti semesta dan spirit guide kamu akan ngebantu kamu untuk ngebersihin kamu dari energi-energi yang buruk gitu. Jalanin segala sesuatu dengan niat yang tulus. You're doing great. You deserve a star. Kamu sudah menjalani kehidupan ini dengan kuat. Kamu ngelakuin udah ada di jalan yang benar. So, kamu deserve buat mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Tanamkan itu. Life itself is the most wonderful fairy tale. Kehidupan juga kayak fairy tale. Banyak keunikan, banyak keindahan, dan banyak keajaiban. 444, protection. You are safe. The universe are protecting you. Universe saat ini sedang melindungi dirimu. Jadi kamu akan sangat aman. Proteksinya akan sangat kuat. I trust my inner voice. Percaya sama intuisi, kata hati. Jadi clearing dulu. Kata hati itu bisa didengar kalau hati kita tulus dan bersih. Kalau kotor itu biasanya ego biasanya yang ngebisikin. Jadi harus dibersihin dulu. Dan percaya sama intuisi juga. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga, The Seven Star Sister, Birthing Creation Tapestry of Life Expression. Oke, aku bakalan ke tarotnya dulu. What you need to release untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, untuk melepaskan karma-karma buruk. What you need to release for the people of pictures, number 3. Okay, and then the strength, the Two of Wands. Okay. ini agak mirip kayak nomor 2. Cuma nomor 2 lebih complicated ke arah keluarga. Ini lebih ke arah percintaan. So, ini gini. Kadang-kadang kan kita punya pasangan di masa lalu nih, atau orang yang kita suka banget, kita cinta banget sama orang itu sampai buta cintanya, but sebenarnya tahu gitu, sebenarnya dalam hati tuh tahu gitu, itu hubungan yang tidak sehat. So release itu, lepasin itu. Kadang-kadang kemelekatan kita sama manusia itu yang ngebentuk penahan untuk kita dapetin rezeki gitu, penahan untuk kita dapetin hal yang lebih baik gitu. Jadi walaupun kadang-kadang ini kayaknya nggak relevan deh, kok
yang harus dirilis percintaan, padahal yang aku cari adalah finansial gitu. Itu relevan. It's energy. Mau kamu fokus ke finansial, mau kamu fokus ke hubungan pertemanan, apapun itu, kalau kita ada ngeblok dari konsep apapun, kita ngeblok, itu akan ngeblok semua gitu. Entah itu blessing soal finansial, entah itu blessing soal cinta, entah itu blessing soal um, keluarga gitu. Jadi kalau aku lihat ini ada sesuatu yang ngeblok dari masa lalu yang mungkin kamu keseringan untuk kasih itu lagi, kasih itu lagi. Itu contohnya gini. Kamu pernah punya pasangan atau pernah punya orang yang dekat sama kamu. Ke dia lagi gitu. It's something that you need to release. Dan di sini gini. Apa yang harus kamu release adalah kebiasaan kamu untuk ngedelay sesuatu. Maju nih gitu. Tapi mungkin kayak maju selangkah terus ya udah gitu, delay lagi, akhirnya setback, akhirnya mundur lagi gitu, karena ngedelay. You have a lot of plan, kamu punya banyak banget planning dalam kehidupan. Eksekusikan planning tersebut gitu. Ini waktunya buat ngelakuin sesuatu. And what you need to release adalah following everyone gitu. Walaupun kadang-kadang ada orang yang menginspirasi diri kita, bukan berarti kita harus following step-nya mereka, gitu. Sebenarnya kalau ngomongin soal rezeki, jalan hidup, manusia punya jalannya masing-masing. By the way, ini azan, jadi aku bakalan pause dulu sejenak. Ntar kita lanjut lagi, oke? Oke, kita lanjutkan. Jadi, ini adalah sebuah pesan agar tidak mengikuti orang-orang lain. Karena kadang gini, bisa saja buat mereka itu oke gitu jalannya, cuman bukan berarti itu oke untuk diri kamu gitu. So kamu diminta untuk bikin jalanmu sendiri gitu, buat jalan kamu sendiri. Dan releasing keraguan, kamu orang-orang yang pintar, kamu udah tahu harus seperti apa, makanya harus punya confidence juga, harus punya rasa percaya diri juga. Dan ini orang-orang yang suka overanalyze sesuatu gitu. Sometimes kita harus mengistirahatkan pikiran kita. Kadang-kadang kita harus ngelakuin hal yang spontan. So, kita bakalan lihat what you need to release. Untuk yang ketiga, ini sebenarnya bukan mudah ya. Semua orang pasti punya masalah yang masing-masing gitu, complicated masing-masing. Cuman kalau dari orang luar ngelihatnya, ini lebih seperti konsep keterikatan atau kemelekatan sesuatu sama seseorang. Jadi itu yang harus kamu release. Dari energi the strength, kekuatan tuh ada di diri sendiri. Kadang-kadang tanpa kita sadari dulu mungkin kita bisa mandiri nih gitu. Ketemu sama seseorang, termanipulasi, akhirnya kita bergantung. Jadi kayak ya nggak bisa berdiri sendiri ibaratkan, harus terus-terusan bergantung gitu. Kamu harus menyadari untuk balikin lagi kepercayaan diri kamu sendiri. Finding yourself, temukan diri kamu yang kamu bisa semuanya sendiri atau bisa semuanya segalanya sendiri. Walaupun kita nanti hidup berpasangan, tapi untuk kita mampu lepasin diri kita dari orang-orang yang manipulatif, kita harus mampu juga punya rasa percaya diri kalau kita tuh bisa tanpa mereka gitu. So, itu yang harus kamu release. Seseorang yang mungkin memanipulasi diri kamu. The river. Ini bisa vice versa ya. Yang harus kamu releasing juga mothering someone. Kadang-kadang kita ketemu sama orang, tanpa kamu sadari, kamu taking care of that person gitu. Jadi kamu harus ngebuat mereka untuk bisa mandiri gitu. Jadi harus mampu buat setting boundaries. Di sini ada 7 star sister, birthing creation, tapestry of life expression. Jadi ekspresikan pertama apa yang jadi bakat diri kamu, of course. Cuman di sini yang namanya birthing creation, you need to create something. Salah satunya jalan kamu sendiri. Gitu. The Mask, menjalani kehidupan dengan sejujur-jujurnya. The Shaman, The Daran,
kalau ketemu dead end, ketemu jalan buntu, jangan paksain bobol jalan gitu. Kalau kamu bobol pun tapi ujung-ujungnya jurang, sama aja gitu. Jadi kadang-kadang kita dikasih momen buat starting over, kita dikasih momen buat mulai lagi gitu. It's okay, nggak ada masalah. Walaupun kadang-kadang kita tuh kayak, oh sayang udah bertahun-tahun gitu. Well, every person dalam hidup ini lessonnya beda-beda, waktunya beda-beda gitu. Jadi saat kita dikasih kesadaran untuk memulai segala sesuatu dengan fresh, kamu dikasih lembaran baru yang kosong untuk kamu isi kembali, kamu ambil kesempatan itu. Healer sama shaman di sini punya kemampuan buat healing dan menyembuhkan. Taking care of someone bukan berarti kita tuh harus kayak babysitter gitu. Kita harus kayak jaga anak kita lah gitu, kayak ibu ngejaga anak. Kalau misalnya itu konsepnya itu adalah tanggung jawabmu gitu, kamu harus menjaga anakmu. Tapi kalau misalnya itu orang lain, kayak loh kok you wasting your time ya jadinya gitu. Jadi harus mampu bikin boundaries juga gitu, biar mereka juga bisa berkembang. The shaman, the healer, beberapa dari kalian ini kalau aku lihat gini, walaupun tadi aku bilang soal kita nggak bisa following other people buat mencari kebahagiaan, ya. Tapi kadang-kadang kita bisa ketemu sama guru-guru gitu yang tepat dalam kehidupan. Guru pun pasti tidak akan menyarankan untuk menjalani apa yang mereka jalani. Yang namanya guru kan udah pasti experience. Jadi aku udah tahu nih mana yang baik, mana yang enggak. Jadi aku kasih tahu gitu. Nah, kamu punya kesempatan untuk mempelajari dari orang-orang sekitarmu gitu. Experience mereka. So, observasikan orang-orang sekitar. Mereka jatuhnya di mana, bangkitnya seperti apa gitu. Dan di sini kalau aku lihat ini ngomongin soal pesan ya gitu. The more you heal yourself, kamu akan nemuin cinta sejatimu. Semakin kamu healing dirimu sendiri, semakin kamu akan nemuin cinta sejatimu. And then the more kamu menjadi sosok orang yang istilahnya kayak melakukan bakatmu sendiri lah gitu. Kamu punya bakat, kamu punya gift dari Tuhan. Entah itu gift-nya secara supernatural, spiritual, atau bahkan gift-gift lainnya, kamu menjalani itu, kamu nemuin cinta sejati gitu. Jadi akan lebih dipermudah gitu, karena kamu sudah menjalankan tugasmu. So, aku bakalan lihat ke pesan untuk dirimu. Nanti ada godaan, jangan salah pilih. Kadang-kadang godaan pasti yang manis-manis ya, dan terutama godaan-godaan duniawi gitu. Mary Magdalene, Teacher Awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. Dan kebanyakan dari kalian punya kesempatan untuk bisa memberikan arahan juga untuk orang-orang sekitar gitu. Teacher Awaken ibaratkan kan yang namanya kita jadi murid, tapi nanti selama berjalannya kehidupan ada momen dimana kita akan jadi guru juga gitu. Saat punya kesempatan itu, jangan lupa untuk membagi ilmumu. Kelima, facing fear. Major spiritual chains are unfolding. Trust it is your chain to soar. Ini waktunya kamu buat menunjukkan siapa dirimu. It's time. Kuan Yin, care and compassion. Choose to be love and do what is right for everyone involved. Offer a helping hand. Jangan lupa buat offering bantuan gitu. Kadang-kadang kita taking, ngambil, dapat dari semesta, kita lupa untuk ngasih. Jadi kasihlah sesuatu yang dalam bentuknya konsepnya mungkin kayak charity, bantuan-bantuan gitu, yang dasarnya juga datang dari ketulusan, dari cinta. So, aku bakalan lihat message for you. Okay, so easy. I'm open to receive. Terbukalah untuk menerima. Today is a gift from life. Hari ini adalah hadiah dari
kehidupan ini dari Tuhan. I am light. Kamu adalah cahaya, proteksinya besar sekali. Di sini, I'm gonna take it all of it. Ada love, friendship. Jangan lupa untuk membangun pertemanan yang tulus. Kita ngebentuk pertemanan. The Seven Sister juga kayak kita ketemu sama orang-orang yang sejalan dan sefrekuensi gitu sama diri kita. Let's say kamu orang yang very spiritual. Kamu akan ketemu sama orang-orang yang juga into spiritual. Mungkin di dalam satu komunitas. There's a love di sini. Kemungkinan kedepannya juga tadi aku bilang akan ketemu cinta yang tulus saat mampu untuk lepasin kemelekatan tadi sama seseorang. Di sini ada power, ada prosperity, proteksi juga yang besar. Ini validasi, ada sesuatu yang harus kamu rilis, kamu punya kekuatan untuk merilis itu. I am unique and special. I add value to the world. Keunikan harus di-embracing, dinikmati, dijalanin, dibanggakan. Today I will do something my future self will thank me for. Kamu disarankan untuk ngelakuin sesuatu agar future-mu, sosokmu di masa depan berterima kasih di sosok kamu yang sekarang. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa post reading. Linknya ada di bawah, nomor di bawah. And if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!